Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang Maha Kuasa. Kami tenang berada di dekat Engkau ya Tuhan. Kehadiran-Mu nyata bagi kami. Engkau Allah yang Maha Hadir. Engkau yang ada bersama-sama kami memberikan damai sejahtera, sukacita dalam setiap musim kehidupan kami. Tiba saatnya sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kau yang urapi setiap hati dan pikiran kami. Berkati juga hamba-Mu yang mau menyampaikan urapi Tuhan, supaya hanya kebenaran firman-Mu saja yang dinyatakan Tuhan. Kamu serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi di KIS Online. Sebelumnya mari kita baca bersama-sama, kita buka Alkitab kita dari Yosua pasal 6 ayat 16 dan 17, lalu lompat ke ayat 20. Yosua pasal 6 ayat 16, 17, lalu lompat ke ayat 20. Demikian firman Tuhan. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu, dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Lalu ayat 20, lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Amin. Ya, tema khotbah yang akan saya bawakan pada saat ini adalah The Battle of Jericho, Perang Yeriko. Sering kita dengar mengenai kisah bangsa Israel merebut kota Yeriko ini. Mungkin yang kita tahu, bangsa Israel atas perintah Tuhan mengelilingi tembok Yeriko dan berhasil merobohkannya di hari yang ketujuh. Kalau kita lihat bangsa Israel dijanjikan Allah untuk mendapatkan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Musa ditunjuk oleh Allah untuk membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi belum sampai ke tanah perjanjian, Yosua ditunjuk dan dipilih Allah untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Setelah melewati padang gurun yang cukup lama, Yosua bersama bangsa Israel tibalah di seberang sungai Yordan. Tanah perjanjian tidak langsung menjadi milik bangsa Israel, tapi ada bangsa-bangsa lain yang sudah menempati tanah Kanaan dan perlu direbut oleh bangsa Israel untuk menjadi tanah milik kepunyaannya. Nama bangsa Israel dikenal oleh bangsa-bangsa Kanaan karena terdengar namanya begitu dahsyat, dapat keluar dari Mesir walaupun dihalang-halangi oleh Firaun, dan berhasil menyeberangi Laut Merah dengan Allah yang menolong bangsa Israel untuk menyeberang. Nama bangsa Israel begitu dikenal sehingga ketika bangsa Israel sudah dekat dengan tanah Kanaan, mereka semua sangat ketakutan. Dan bangsa-bangsa Kanaan dikatakan menutup pintu gerbang kotanya rapat-rapat dan bersembunyi dari bangsa Israel. Pada saat ini, khususnya kota Yeriko. Kota Yeriko ini menutup pintu gerbangnya rapat-rapat. Di pasal 6 ayat 1 jelas dikatakan demikian, sehingga tidak ada orang keluar atau masuk. Tetapi Allah telah menyerahkan kota Yeriko ini kepada bangsa Israel untuk dikalahkan. Nah, melalui jatuhnya kota Yeriko ini, pada saat ini kita mau melihat apa sebetulnya yang Allah lakukan kepada bangsa Israel. Pelajaran apa yang dapat kita belajar dari kisah kejatuhan Yeriko ini?
dan bagaimana kita melihat Allah di atas kejadian ini semua. Yang pertama, kita melihat adanya ketaatan bangsa Israel. Ketaatan adalah kunci. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di pasal 6 ini, mulai dari ayat yang kedua sampai ayat kelima, saya tidak akan bacakan untuk mempersingkat waktu. Allah berfirman kepada Yosua untuk mengelilingi kota Yeriko itu sekali selama 6 hari berturut-turut, dan pada hari ke-7 mengelilinginya sebanyak 7 kali. Lalu di ayat ke-6 sampai 16, Yosua meneruskan firman dari Allah ini kepada para imam, prajurit, dan bangsa Israel untuk melakukan persis seperti yang Tuhan perintahkan. Selama 6 hari berlalu, bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko. Namun apa hasilnya? Apakah ada satu batu mungkin bergerak atau bergeser, atau sekiranya lapisan terluar atau lapisan teratas dari benteng tembok Yeriko ini mulai beruntuhan? Alkitab tidak menuliskan demikian, melainkan tidak ada tanda-tanda atau bukti bahwa tembok tersebut akan runtuh. Dalam hal ini kita belajar, Bapak Ibu Saudara, yang diperlukan bukanlah akal logika, tapi ketaatan kepada Allah. Seringkali mungkin dalam kehidupan ini kita berusaha memahami jalan pikiran Tuhan dengan akal manusia yang terbatas. Harusnya seperti ini, harusnya seperti itu, setelah ini harusnya begini dan begitu dan lain sebagainya. Kita berpikir melalui akal logika kita bahwa Allah harus melakukan setelah ini, setelah ini, itu, dan lain seterusnya. Kita percaya Allah mempunyai rencana untuk setiap orang, dan rencana Allah bagi setiap orang yang dikasihinya adalah rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Kadang kita mengharapkan progres, ada progres. Kalau mungkin dikatakan ini akan berlalu 7 hari, tapi dari hari pertama, kedua, sampai pada hari ke-6 tidak ada tanda-tanda. Tapi percaya saja, taat saja, lakukan dengan sepenuh hati panggilan setiap kita masing-masing di dunia ini. Kalau Bapak Gembala sering mengatakannya, lakukan dan jalankan misi sorgawi setiap kita. Setiap kita memiliki panggilan dan misi yang berbeda-beda di dunia ini. Percaya saja, taat saja, lakukan dengan sepenuh hati. Yang kedua, kalau kita melihat dari perikop Yosua pasal 6 ini, kita melihat pada akhirnya runtuhlah tembok Yeriko itu. Yang kedua, poin yang kedua ini, keruntuhan kota Yeriko. Yosua 6 ayat 20 dikatakan, lalu bersoraklah bangsa itu. Sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Itulah hasil ketaatan bangsa Israel yang membuahkan hasil yang spektakuler pada hari ke-7, yaitu runtuhnya tembok kota Yeriko. Kita melihat kalau kita baca perikop ini, bangsa Israel mengelilingi Yeriko, menyerang kota Yeriko tanpa persiapan yang signifikan, tanpa persiapan yang begitu rupa. Bangsa Israel tidak perlu menyiapkan hal-hal yang perlu disiapkan sebagaimana layaknya untuk menyerang atau menggempur sebuah kota berkubu atau kota berbenteng. Yosua 6 ayat 11 sampai 12, kita mundur, kita boleh baca. Demikianlah ayat 11. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Lalu ayat 12 langsung keesokan harinya. Alkitab tidak menulis bahwa bangsa Israel ketika kembali ke perkemahan harus mempersiapkan pakaian perang untuk besok, mempersiapkan ransum bahan makanan untuk dibawa besok pagi.
di hari berikutnya. Atau mungkin pada malam hari dengan panglima-panglima perang menyusun strategi perang untuk menggempur bagaimana besok harus taktik-taktik perang dan strategi perang yang akan dilakukan. Dikatakan di situ kembali dan mereka bermalam di tempat perkemahan itu langsung tidur. Tembok kota, kalau pada masa lampau, itu merupakan suatu simbol dan bentuk kekuatan serta kebanggaan sebuah kota. Jadi semakin kota itu kuat, semakin kota itu maju, temboknya bisa semakin megah dan semakin bagus, semakin kuat juga. Kota yang kuat akan memiliki benteng atau tembok yang mungkin bisa berlapis-lapis dan tinggi dan sebagainya, begitu megah dan mewah dan kuat. Tapi bagi Allah merupakan satu hal yang mudah untuk menghancurkan tembok suatu kota. Tembok kota buatan tangan manusia merupakan satu kemudahan bagi Allah untuk menghancurkannya. Tapi kita lihat Allah menunggu sampai 7 hari untuk menghancurkan tembok Yeriko itu. Mengapa demikian? Karena bagi Allah terlebih penting dan terlebih dulu adalah untuk merumbuhkan tembok benteng hatimu, hai orang-orang yang tidak percaya. Bangsa Israel ketika saat itu mungkin masih meragukan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari kelima, mungkin hari keenam. Bagaimana ini tembok? Tidak ada tanda-tanda atau bukti mau roboh, mau hancur. Tapi itu justru di situ Tuhan bekerja. Bukan untuk langsung merobohkan tembok kota Yeriko, tapi Tuhan mau merobohkan tembok-tembok ketidakpercayaan yang ada pada setiap orang yang tidak percaya. Allah ingin memperlihatkan kuasa dan kebesarannya kepada orang-orang Israel. Untuk apa? Untuk melatih kesabaran dan iman mereka. Allah memerintahkan bangsa Israel mengelilingi tembok kota Yeriko bukan saja dengan berjalan kaki. Berjalan kaki beriring-iringan saja. Tetapi Allah memerintahkan untuk membawa tabut perjanjian. Dan di depannya imam membawa sangkakala dan meniupkannya. Apa tandanya? Maksudnya apa? Ini menunjukkan, melambangkan bahwa Allah ada di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko memang diperintahkan Allah. Tapi Allah pun hadir sebagai lambang kehadiran Allah. Itu tabut perjanjian Allah dibawa mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari tersebut. Jika Allah ada di tengah-tengah kita, apapun hasilnya, kita bersama dengan Allah. Mungkin seringkali dalam keseharian kita, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam sekolah studi kita melihat adanya tantangan, adanya kesulitan. Ketika kita berdoa, mungkin kita semakin diteguhkan apa panggilan kita di dunia ini, apa misi yang Tuhan percayakan pada setiap kita, setiap orang percaya. Tapi ketika kita tahu misi atau panggilan setiap kita mencoba menggapai ke sana, tapi rasanya sulit sekali, ada tantangan. Bagaimana ini Tuhan dan lain sebagainya. Kadang kita berpikir dengan akal logika kita yang terbatas. Padahal cukup taat saja, percaya saja, maka tembok Yeriko juga akan runtuh pada masanya. Pada saatnya tembok-tembok tersebut akan runtuh, akan roboh. Dan kadang kita lupa dari setiap masalah atau sukacita yang kita hadapi, atau mungkin ada kesenangan, ada duka cita. Kita mungkin ada naik promosi, naik jabatan, dan mungkin ada dikeluarkan dari pekerjaan. Siapa yang menjadi pusat dari semuanya? Allah yang menjadi pusat. God is the center of it all. Jadi kita harus tahu, bukan tentang kita, melainkan tentang Allah. Runtuhnya tembok Yeriko bukan tentang bangsa Israel, tapi tentang Allah. Siapa yang melakukannya dan untuk apa? Nanti kita lihat di poin berikutnya. Jadi yang pertama, kita melihat bangsa Israel. Allah bekerja di tengah bangsa Israel untuk apa? Untuk melatih ketaatan bangsa Israel, tadi poin pertama. Yang kedua, setelah ketaatan mereka diuji,
dan akhirnya mereka bertumbuh dalam ketaatan dan iman kepada Allah, maka keruntuhan tembok Yeriko itu tinggal menunggu saatnya. Yang ketiga sekarang Bapak Ibu, kita melihat di sini adanya kekuasaan dan kedaulatan Allah. Kita lihat di Yosua 6 ini di ayat 17. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Maksudnya yang kita suruh, yang Yosua suruh untuk mengintai kota Yeriko sebelum menyerang. Lalu lompat ke ayat 21. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Jadi semuanya ditumpas, itu dibantai habis. Istilahnya genosida itu ya, membantai satu suku, satu ras itu, sekota Yeriko itu dihabiskan. Dan kita lompat lagi ke ayat 24. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Amin. Nah, jadi di sini kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Ketika pada hari ke-7 Allah berkehendak untuk mengambil seluruhnya dari bangsa Yeriko, memusnahkan seluruh kota Yeriko dan menghapus jejak keturunan seluruh orang Yeriko, kecuali Rahab perempuan sundal itu. Nah, mungkin di sini kalau kita renungkan lagi Bapak Ibu, mengapa Allah begitu kejam tanda kutip membabat habis kota Yeriko? Tidak ada waktu untuk bertobat dan lain sebagainya. Dan itu sudah aneh. Yang lebih aneh lagi, mengapa Rahab ini disisakan seorang, diselamatkan, padahal dia perempuan sundal yang mungkin secara kacamata manusia, kacamata sosial, statusnya ini kurang baik. Tapi inilah yang ternyata dalam pasal 6, Yosua pasal 6 ini. Kata Yeriko. Yeriko ini berasal dari bahasa Ibrani. Yeriko yang pelafalannya ini mirip dengan Yareak. Yeriko, Yareak. Yareak ini artinya bulan. Bulan ya, bulan yang di langit. Dan ini mengarahkan pada pernyataan bahwa orang Kanaan di Yeriko memuja bulan. Yeriko adalah pusat pemujaan kepada Dewi Bulan. Yeriko harus menerima hukuman yang serius dan mengerikan karena keadilan Allah. Allah di mana Allah murka karena dosa mereka menyembah Allah lain selain daripada dirinya. Di sini kita melihat ada dua sudut pandang. Kalau kita melihat dari sudut pandang Allah, bahwa Ia yang maha kuasa dengan kedaulatan keputusannya memutuskan untuk memberikan kemenangan kepada orang Israel dan membunuh habis orang Yeriko, genosida. Ketika kita melihat ini, mengapa Israel dinomorsatukan? Walaupun memang bangsa Israel adalah umat pilihan, mengapa tidak menyelamatkan juga orang Yeriko? Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang manusia, Allah ini tidak adil. Mengapa Allah menyelamatkan dan memberikan kemenangan besar pada bangsa Israel, tapi pada bangsa Yeriko bertolak belakang 180 derajat? Bagaimana menjawabnya? Jawabannya adalah manusia bukan Allah. Siapa kita bisa menghakimi dan menentukan mana yang adil dan mana tidak, mana yang lebih baik, mana yang kurang baik? Allah yang sempurna secara kodrat dengan kekayaan rahmatnya, Ia membela umat pilihannya. Itu yang Allah mau. Alkitab menuliskannya demikian dan memberikan kemenangan kepada mereka. Dan dengan keadilannya Ia menghukum bangsa Yeriko yang berbuat dosa. Lalu kalau kita melihat Rahab, seorang perempuan sundal itu diselamatkan daripada pembantaian atau genosida orang Yeriko tersebut. Mungkin dari sisi sudut pandang manusia akan timbul pemikiran, mengapa bisa diselamatkan orang perempuan sundal? Apakah tidak ada orang yang lebih baik setidaknya sedikit? Itu secara manusia, secara pikiran kita, akal logika mungkin akan berpikir demikian.
Apa lebihnya Rahab dibandingkan orang lain? Jawabannya sekali lagi, manusia bukan Allah. Siapa kita? Yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik. Demikian juga yang menurut kita buruk belum tentu buruk di hadapan Allah. Manusia tidak dapat menyelami pikiran Allah. Kalau kita melihat Rahab, menurut kita mungkin dia orang berdosa. Tetapi sebenarnya di mata Allah, kita tidak ada bedanya dengan Rahab. Alkitab jelas menuliskan, tidak ada seorang pun yang baik, seorang pun tidak ada. Tidak ada yang mencari Allah. Kita sama dengan Rahab, berdosa. Mungkin dosa yang diperbuatnya berbeda bentuk, tetapi sekali berdosa, tetap berdosa. Sebelum orang tersebut diselamatkan oleh Allah, disucikan. Setiap kita adalah orang berdosa. Rahab terbebas dari pembantaian hanya karena anugerah dan kemurahan hati Allah semata. Apakah ketika Rahab menyembunyikan 2 orang pengintai Israel itu yang dikirim oleh Yosua, Rahab merupakan orang terpilih yang paling baik di kota Yeriko, yang paling tepat untuk menyembunyikan? Tentu tidak. Tetapi Allah memilih Rahab untuk menyelamatkannya. Itu karunia Allah baginya. Kita sebagai manusia tidak bisa protes atas keputusan Allah ini. Demikian pula Bapak Ibu, kita sebagai orang beriman, iman yang kita miliki adalah anugerah Allah semata. Tidak ada usaha atau pekerjaan kita yang memberikan dampak sekecil pun bagi keselamatan yang kita terima. Hanya karena anugerah Allah melalui iman di dalam Yesus Kristus, kita boleh beroleh keselamatan kekal. Jangan sombong, jangan berbangga diri kalau kita sudah diselamatkan. Jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Bersyukur kalau engkau diselamatkan. Bersyukur kalau anugerah Allah engkau terima melalui iman. Bersyukur kalau engkau dapat bersekutu dengan saudara seiman lainnya dan menjadi satu anggota tubuh Kristus. Semuanya karena anugerah Allah saja. Kita boleh menerima itu semua. Jadi kita boleh belajar poin-poin baru pada hari ini. Mungkin ada sudut pandang baru ketika kita melihat the Battle of Jericho, perang Yeriko ini, Bapak Ibu Saudara. Ketaatan setiap kita diuji seperti ketika bangsa Israel hendak memasuki kota Yeriko. Walaupun kelihatan tidak ada tanda-tanda atau progres menuju panggilan setiap kita atau misi yang Tuhan taruh dalam setiap kita, tapi kita percaya saja, taat saja, jalankan, lakukan dengan sepenuh hatimu. Runtuhnya tembok masalah yang kita hadapi, tembok kelemahan tubuh yang dirasakan, atau tembok persoalan dalam usaha, pekerjaan, keluarga, rumah tangga, atau masalah apapun juga, itu dapat Allah berikan dengan mudah. Tapi semuanya sia-sia ketika tembok hati kita yang bebal belum runtuh. Ketika kita belum percaya, percuma kita menerima semuanya itu. Bertobatlah dari jalanmu yang sesat dan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ketika engkau mengaku dosamu, maka Ia adalah setia dan adil. Maka Ia akan menyucikanmu dari segala dosa. Allah yang maha kuasa, yang mampu menghancurkan satu kota dengan kuasanya yang besar, adalah Allah yang sama, yang tinggal di dalam hati setiap kita orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Itu jadi satu jaminan dan jadi satu penghiburan yang besar. Ketika kita percaya bahwa Allah kita begitu dahsyat, begitu hebat untuk meruntuhkan satu tembok kota yang berkubu yang begitu kuat dengan kuat kuasanya. Itu adalah Allah yang sama, Roh Kudus yang tinggal dalam setiap hati kita. Bersyukur untuk itu. Menjadi kekuatan dan jaminan, menjadi dorongan untuk kita boleh menjalani kehidupan yang sementara di dunia ini hingga kekekalan nanti. Ya mungkin itu firman Tuhan pada hari ini, supaya menjadi kekuatan bagi setiap kita yang mendengarkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih. Kalau pada kesempatan ini kami boleh belajar dari kisah peperangan Yeriko, bagaimana Allah menuntun bangsa Israel untuk menghancurkan dan merebut kota Yeriko. Kami percaya
itu bukanlah usaha manusia, tapi kuat kuasa yang daripadamu saja. Dan ketika bangsa Israel berhasil merebut kota Yeriko, Allah yang dimuliakan, pusat dari segala apa yang kita hadapi adalah Allah yang menjadi pusat dari segalanya. Kami mau berdoa Tuhan supaya kami boleh melihat Engkau yang menjadi pusat dari segalanya, Engkau yang ada selalu bersama-sama kami. Kami juga mau belajar untuk boleh taat dan setia dan percaya pada panggilan-Mu Tuhan. Kami mau menjalankannya dengan iman dan percayanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau Maha Kuasa, dan kami percaya Engkau yang menuntun setiap kami untuk boleh melanjutkan misi-misi sorgawi dan panggilan setiap kita dalam kehidupan sehari-hari. Berkati setiap kita yang mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam persoalan di tempat kerja, di studinya, di keluarga, usaha rumah tangga, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Mungkin belum waktunya, tapi kamu belajar percaya. Engkau yang ada bersama-sama kami dalam setiap musim kehidupan. Masalah selalu ada, dan kami percaya penyertaan-Mu itu memberikan damai sejahtera untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.